Warganet masih dalam suasana geger lantaran heboh penangkapan Dr. Richard Lee, seorang ahli kecantikan asal Palembang, Sumatera Selatan. Dijemput oleh pihak berwajib tepatnya Rabu, 11 Agustus 2021 di kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman video amatir pihak keluarga pun viral di media sosial. Menuai ragam komentar, tampak dalam proses penangkapan, sang istri Reni Effendi mempertanyakan alasan mengapa Richard Lee ditangkap sampai menangis histeris. Melalui konferensi pers, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menegaskan Richard ditangkap sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Penangkapannya membuat geger, lalu alasan apakah yang membuat Dr. Richard ditangkap? Tak lama berselang, usai heboh penangkapan Dr. Richard, nama Kartika Putri justru menjadi trending topik terutama di media sosial. Bahkan dalam salah satu platform media sosial, tagar nama Kartika Putri bahkan sampai dibahas lebih dari 20.000 kali. Memang, lebih dari setengah tahun terakhir, Kartika Putri dan Dr. Richard Lee tengah dilanda polemik. Terus-terusan dikaitkan dengan penangkapan Dr. Richard, Kartika Putri pun mengunggah klarifikasi polisi serta mengajak masyarakat untuk tabayun. Lantas, dampak apakah yang dialami Kartika Putri akibat geger penangkapan Dr. Richard? Beberapa waktu terakhir, nama Kartika Putri dan Dr. Richard Lee memang tengah ramai diperbincangkan. Keduanya terlibat seteru lantaran sebuah review produk kecantikan yang berujung pada dugaan pencemaran nama baik. Laporkan Dr. Richard, siapa sangka proses berbuntut panjang. Merasa tak terima, Dr. Richard pun melaporkan balik pihak Kartika Putri ke Polda Sumsel. Setengah tahun lebih berlalu, namun belum menemukan titik terang. Lalu, sudah sejauh mana proses dari masing-masing pelaporan antara Dr. Richard Lee dan juga Kartika Putri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hari lalu, tepatnya Rabu 11 Agustus 2021, warganet geger dengan beredarnya rekaman amatir terkait penangkapan Dr. Richard Lee di kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Tampak dalam video yang beredar, pihak berwajib yang bertugas menjemput membawa lengkapan surat tugas. Namun, Dr. Richard Lee hanya duduk bersandar sembari melipat kedua tangannya. Tegaskan ingin menunggu kuasa hukumnya tiba, pihak kepolisian justru langsung membawa Richard ke Polda Metro Jaya. Alhasil, kehebohan tidak terelakkan lagi. Bahkan, istri Dr. Richard sampai menangis histeris, tak terima sang suami akan dibawa ke kantor polisi. Kemudian kemarin sudah kita ke kediamannya, ya. Tanggal 7, jam 7 pagi kemarin kita sudah sampaikan untuk mau kooperatif, tetapi yang bersangkutan tidak mau, harus lengkap surat-suratnya lengkap. Sehingga jam 12 kita lengkap dengan membawa surat panggilan, kita bacakan, ada videonya kan sudah, ya dibacakan resmi. Jadi tidak ada upaya paksa penangkapan. Yang bersangkutan memang sempat melawan, tapi kita jelaskan. Yang kita bawa ke sini tidak ada. Sekarang sudah kita jadikan tersangka, sudah kita tahan. Saya ingin tahu tentang keadaan klien saya, karena tadi malam klien saya jam 10 menelpon dengan menggunakan handphone pihak penyidik
dan beliau minta untuk saya dampingi dan beliau tidak mau di BAP sebelum saya datang. Saya sangat menyesalkan sikap dari penyidik yang tidak menjelaskan secara utuh tentang apa yang mereka lakukan kepada klien saya. Klien saya dibawa, tidak didampingi siapapun, tidak ditandatangani surat untuk penahanan, penangkapan, dipaksa sedemikian rupa, padahal saya datang, sudah bilang jam 4 tunggu saya, pun mereka paksakan berangkat jalan darat. Saya sampai mereka tidak ada. Toh sekarang nggak ada apa-apa di sini. Apa yang berbahaya dari seorang Dr. Richard Lee? Dia orang biasa. Dia hanya seorang pemilik klinik kecantikan. Kok sampai sebegini gadohnya gitu? Ada apa ini gitu? Kemarin, 12 Agustus 2021, kabar terbaru disampaikan oleh kuasa hukum Dr. Richard Lee di Polda Metro Jaya. Muncul bersamaan dengan kliennya, ditemani oleh sang istri. Dr. Richard Lee pun tidak ditahan. Menjawab kabar yang simpang siur, Kombes Pol Yusri Yunus tegaskan bahwa penangkapannya bukan dari perihal polemiknya dengan Kartika Putri. Tapi, Dr. Richard Lee ditangkap lantaran dugaan ilegal akses dari akun media sosial miliknya yang tengah disita polisi serta dugaan menghilangkan barang bukti. Meskipun berstatus tersangka, namun Dr. Richard tidak ditahan. Lantas, seperti apa wujud syukur Dr. Richard usai dibebaskan dari tahanan Polda Metro Jaya? Kita bedakan laporan Saudari K tentang pencemaran nama baik. Ya. Saudari J itu dengan LP tanggal 9 kemarin. Tentang illegal action dan juga penghilangan barang bukti. Apa yang dihilangkan oleh yang bersangkutan? Ada barang bukti kasus yang di Saudari K yang melaporkan pada saat itu. Ya. Kemudian itu yang kemudian diambil oleh yang bersangkutan. Alhamdulillah, malam hari ini klien saya tidak ditahan. Klien saya kooperatif, dijemput dia kooperatif, video beredar dia kooperatif. Saya tanya tadi beliau dilayani dengan baik ya, makan dengan baik, tidur juga dilayani dengan baik, beliau di situ dan kemudian saya juga tanya ke mereka, diperlakukan dengan baik, dan klien saya juga ketika dimintai keterangan, diminta oleh penyidik, semuanya juga kooperatif dengan baik. Jadi dasar ini maka tidak ditahan. Insya Allah kami akan berjuang di pengadilan untuk kasus yang hari ini dirilis terkait dengan dugaan menghilangkan barang bukti karena beliau tidak melakukan kejahatan yang luar biasa, tidak ada yang berbahaya. Jadi beliau nanti Saudara Richard Lee akan di BAP, kami tunggu panggilannya dan kemudian sesuai dengan peraturan akan dilimpahkan, nanti akan disidangkan di Jakarta. Insya Allah akan baik-baik saja. Kami optimis urusan Kartika Putri juga akan selesai. Video penangkapan beredar, penangkapan Dr. Richard pun membuat geger. Tak lama usai penangkapan Dr. Richard Lee, nama Kartika Putri disangkut pautkan. Lalu bagaimana istri Habib Usman bin Yahya itu menanggapi komentar miring netizen? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Geger penangkapan Dr. Richard Lee turut berimbas pada artis Kartika Putri. Tak sedikit warganet akhirnya mengait-ngaitkan penangkapannya dengan kasus yang kini masih bergulir dengan Kartika Putri.
Bahkan di antaranya ada yang melontarkan komentar negatif di akun media sosial istri Habib Usman bin Yahya itu. Postingan video Kartika Putri pun ramai menjadi pembahasan karena dalam lagu yang diunggah sebagai backsound videonya terdapat lirik tentang cicak yang berhasil menangkap mangsanya. Secara tegas, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan bahwa Dr. Richard diamankan lantaran pria lain, bukan terkait Kartika Putri. Namun, nasi telah menjadi bubur. Nama Kartika Putri terlanjur ramai diperbincangkan publik hingga menjadi trending topik di media sosial. Terbukti, bahkan tagar nama Kartika Putri dibahas sampai lebih dari 20.000 kali di hari yang sama dengan penangkapan Dr. Richard Lee. Atas komentar negatif netizen yang kerap mengaitkannya dengan kejadian penangkapan Dr. Richard Lee, Kartika Putri lantas tak tinggal diam. Lewat unggahannya, Kartika Putri pun menjelaskan kepada masyarakat agar tidak mengambil keputusan sebelum pihak yang berwajib memberikan penjelasan. Tak ayal, ia pun juga mengunggah nama akun media sosial yang sempat berkomentar negatif di akun media sosial miliknya. Kartika Putri juga mengunggah sebuah kalimat. Tabayun dulu yuk semua, jangan mudah makan hoax. Ia mengunggah kalimat tersebut sekaligus dengan menyertakan video klarifikasi pihak Polda Metro Jaya. Kartika Putri mengajak masyarakat untuk tabayun dan menelaah terlebih dahulu informasi yang datang sebelum terjadi kesalahpahaman. Tidak ada yang perlu dikorbankan dalam kasus ini karena klien saya dikembalikan ke rumahnya. Tidak ada yang perlu harus mempertanggungjawabkan ini. Nanti semuanya akan ada di proses peradilan. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan laporan Kartika Putri. Terkait dengan laporan Kartika Putri, klien saya tidak berkeberatan untuk melakukan perdamaian. Adapun laporan Kartika Putri sekarang itu masih dalam proses penyidikan dan klien saya belum tersangka di kasus Kartika Putri. Dan laporan klien saya, Richard Lee dan David Lee di Polda Sumatera Selatan, saya sudah ketemu dengan Pak Kapolda tadi pagi, saya sudah sampaikan tadi, itu juga dalam proses. Geger penangkapan Dr. Richard memang membuat nama Kartika Putri terseret. Bermula dari sebuah review produk kecantikan, siapa sangka berujung polemik yang tak kunjung usai. Lalu, seperti apa runtutan kronologi permasalahan Kartika Putri dan Dr. Richard Lee? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terlepas dari geger penangkapan Dr. Richard Lee, serta ramainya nama Kartika Putri menjadi trending topik. Sejatinya, permasalahan panjang ini berawal dari review sebuah produk kecantikan. Awalnya, sebagai dokter kecantikan, Richard Lee mengomentari endorse yang dilakukan Kartika Putri. Tengah melakukan review salah satu produk kosmetik, Dr. Richard Lee berkomentar bahwa produk tersebut dianggap berbahaya. Siapa sangka, dari komentar tersebut berujung pada sebuah laporan oleh Kartika Putri ke Polda Metro Jaya. Diduga mencemarkan nama baiknya, Dr. Richard Lee dilaporkan ke polisi. Pada Februari 2021, Dr. Richard terlihat mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik atas laporan kasus pencemaran nama baik Kartika Putri. Tak lama berselang, Dr. Richard melaporkan balik Kartika Putri ke Polda Sumsel.
Bahkan ia turut serta melaporkan produsen kecantikan yang diduga membahayakan, terutama bagi kulit wajah. Inilah runtutan kejadian yang membuat Kartika Putri dan Dr. Richard Lee terlibat polemik tak berujung. Baru selesai mendampingi klien kami, Dr. Richard ini, atas panggilan dari pihak Polda Metro ini, ada laporan dugaan pencemaran nama baik. Jadi baru saja sebagai warga negara yang baik, kita hadir untuk mengikuti panggilan tersebut. Ini panggilan pertama? Ya, panggilan pertama ini. Klarifikasi. Klarifikasi, ya sekali lagi sama sih intinya sih kita klarifikasi bahwa ya kita mau edukasi, intinya pengen kasih tahu bahwa kelompok artis, kelompok seragam itu jangan asal endorse. Udah kita lakukan. Sudah lapor balik. Udah lakukan di Polda Sumsel. Polda Sumsel, Palembang. Saya kemarin sempat bertemu dengan ngobrol lah, diskusi bareng, lalu diminta untuk minta maaf kan. Ya saya pikir tujuan saya kan edukasi ya, bukan untuk mau cari masalah ya dengan artis tersebut ya. Jadi ya udahlah cuma maaf aja, apa sih susahnya minta maaf, murah kok maaf dari saya kayak gitu punya kan, maaf atas dampak. Ya kan mungkin gara-gara saya ngomong kayak gitu punya berdampak bagi keluarganya dia. Tapi bukan artinya yang saya sampaikan itu salah. Tetap dong, kita kalau misalnya endorse sesuatu ya harus dipilah-pilih benar-benar. Jangan produk-produk berbahaya. Jelas di sini sudah bukti-buktinya lengkap. Perseteruan Dr. Richard Lee dengan Kartika Putri tak kunjung menemukan titik terang. Beberapa kali direncanakan mediasi untuk mencari jalan keluar dari polemik perseteruan keduanya yang terjadi justru tidak sesuai harapan. Salah satunya kala mediasi berujung ketidakhadiran salah satu pihak. Tak ayal, Kartika Putri pun meradang. Jika memang hingga kini tak ada kata damai, lantas bagaimana kabar terkini dari kasus saling lapor antara Kartika Putri dan juga Dr. Richard Lee? Intinya adalah di sini saya hadir, bukan saya meminta damai seperti apa yang fitnahan atau giring opini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi adanya saya hari ini mediasi itu karena perkat Polri yang harus kita hormati dan harus kita jalanin agar proses hukum ini berjalan. Saya sengaja meluangkan waktu pulang lebih cepat agar bisa karantina. Tetapi yang bersangkutan malah tidak hadir dengan alasan katanya saya baru pulang dari luar negeri. Diwajibkan adanya mediasi, lalu ini sudah yang ketiga kalinya. Yang pertama dijadwalkan oleh pihak kepolisian, tapi beliau tidak hadir. Yang kedua juga tidak hadir, tanpa kabar kalau saya tidak salah. Lalu yang ketiga, saya atas permintaan dari pihak terlapor. Jadi pihak terlapor itu mengabari pihak kepolisian, lalu tanggal berapa Om? Hari ini. Enggak, yang waktu laporin tanggal Sebelumnya. tanggal 8 ya? Jadi tanggal 8 pihak terlapor meminta untuk adanya mediasi di tanggal 14. Yang dimana mungkin teman-teman tahu di tanggal segitu saya masih ada di Yaman. Ternyata beliau yang meminta hari ini, terlapor yang meminta hari ini untuk mediasi. Kuasa hukumnya yang menentukan tanggal hari ini, di mana saya pulang jauh-jauh dari Yaman agar bisa mengikuti peraturan pemerintahan untuk adanya dulu kita bukan kalau di 5 hari itu karantina gitu ya. Jadi saya sengaja meluangkan waktu pulang lebih cepat agar bisa karantina. Tetapi yang bersangkutan malah tidak hadir. Klien saya tidak berkeberatan untuk melakukan perdamaian. Adapun laporan Kartika Putri sekarang itu masih dalam proses penyidikan dan klien saya belum tersangka di kasus Kartika Putri. Laporan klien saya, Richard Lee dan David Lee di Polda Sumatera Selatan, saya sudah ketemu dengan Pak Kapolda tadi pagi, saya sudah sampaikan tadi, itu juga dalam proses, insya Allah juga akan lakukan gelar. Ya, kita cuma untuk mencari keadilan, kita buat juga ya. Ya intinya hampir sama lah. Demikian pemirsa, kabar terkini.
terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.